Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi. Nah, penentuan delta H reaksi itu ada 4 ya. Yang pertama ada kalorimetri yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua ada penentuan menggunakan data entalpi pembentukan standar. Yang ketiga ada hukum Hess, dan yang keempat dengan menggunakan energi ikatan rata-rata. Nah, karena yang percobaan atau kalorimetri kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas hukum Hess, data entalpi pembentukan standar, dan energi ikatan rata-rata. Penentuan delta H reaksi yang kedua yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Nah, hukum Hess ini digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi dari suatu reaksi. Bunyi dari hukum Hess sendiri itu adalah jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu reaksi kimia itu tidak bergantung pada jalannya reaksi. Yang perlu digarisbawahi atau di caps lock dan di bold itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir saja gitu. Nah, pada materi ini kita itu harus paham tentang konsep diagram entalpi dan konsep persamaan termokimia. Jadi kita harus memahami konsep ini. Konsep ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, mari kita lihat diagram ini. Di sini ada diagram ya. Diketahui reaksi A ke C. Di sini ada reaksi A. Nah, titik awalnya yang mana dan titik akhirnya yang mana? Titik awalnya ini yang A, kemudian titik akhirnya yang C. Kenapa? Karena reaksi A ini itu dia panahnya berlawanan, sehingga dia merupakan titik awal gitu. Kemudian titik akhirnya yang mana? Titik akhirnya yang C. Kenapa tidak B? Karena di B ini dia masih ada reaksi ke sini, sehingga dia tidak bisa dikatakan titik akhir, karena di B itu masih ada reaksi gitu. Reaksi dari A ke C kita sebut itu reaksi langsung, kemudian reaksi dari A ke B, kemudian B ke C itu kita sebut reaksi tidak langsung. Kenapa? Karena dari A ke C itu merupakan reaksi satu tahap. Dia dari reaktan langsung menjadi produk. Tetapi yang reaksi tidak langsung dari A ke B, dari A menghasilkan produk B, kemudian B bereaksi dengan produk C gitu. Jadi tidak langsung dari A ke C, tapi melewati B terlebih dahulu. Nah, apakah itu mempengaruhi delta H-nya? Sama sekali tidak, itu tidak mempengaruhi. Jadi kan bunyi hukum Hess sendiri kan tadi sudah dibilang kan, tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir saja gitu. Jadi mau itu nanti tahapnya ada 10 tahap, mau ada 100 tahap atau 1000 tahap, ya itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu hanya keadaan awal dan akhirnya saja gitu. Ini merupakan reaksi langsung. Reaksi langsungnya di dalam situ ada penentuan delta H1, kemudian reaksi yang tidak langsung ini dari A ke B itu ada delta H2, dari B ke C itu ada delta H3. Nah, kita terapin nih konsep persamaan termokimia. Coba kita ingat, kita ulas lagi, kita ingat lagi ingatan kita gali lagi ingatan kita. Persamaan termokimia. Di persamaan termokimia apabila ada zat yang sama di ruas kanan dan ruas kiri itu bisa dicoret. Gini kan? Bisa dicoret sehingga menghasilkan reaksi ini A ke C. Nah, reaksi yang 2 tahap hasilnya sama A ke C, sama dengan yang 1 tahap sama-sama A ke C gitu. Kemudian dari A ke C ini untuk menentukan delta H-nya gimana? Ya udah tinggal di jumlah, karena yang reaksi pertama ini A ke B kan tidak perlu ada perlakuan khusus, tidak perlu dikali 2 atau dibagi atau di apa, itu kan tergantung soalnya ya nanti. Nah, ya udah kalau seperti ini ya tinggal dijumlah delta H2 plus delta H3, karena delta H-nya nantinya akan sama antara tahap 1 dengan yang tahapnya cuma 1 dan dengan tahapnya yang lebih dari 1.
delta H-nya akan sama. Maka apa hubungan ini delta H1 dengan delta H2 dan delta H3? Hubungannya apa? Hubungannya adalah delta H1 sama dengan delta H2 dan plus delta H3. Ini adalah hubungan delta H1, H2, dan H3. Jadi, delta H1 adalah penjumlahan dari delta H2 dan delta H3 gitu. Nah, tetapi kita tidak hanya melihat deltanya saja, tapi lihat alurnya ini loh. Lihat alurnya ini. Alurnya ini kan delta H1 berarti kan penjumlahan dari delta H2 dan delta H3. Iya kan, kalau dilihat dari diagram entalpinya. Nah, misal nih ini tak ganti. Ini delta H3, ini delta H2, ini delta H1. Ya sah-sah saja, terserah di soal mau gimana. Yang penting tuh kalian ngelihat ininya, ngelihat diagramnya, jangan ngelihat delta H-nya gitu, ngelihat diagramnya. Kalau di sini delta H1-nya gimana? Hubungan delta H1 ini, delta H1 dengan delta H2 dan delta H3. Ya hubungannya delta H1 sama dengan atau adalah pengurangan delta H3 dikurangi delta H2 gitu. Jadi jangan hanya ngelihat ininya, diksi delta H1-nya, tapi lihatlah diagramnya gitu. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Ada soal seperti ini ya. Antara reaksi yang tahapnya cuma 1 dengan reaksi yang tahapnya 2, apakah delta H-nya sama? Mari kita lihat, mari kita hitung gitu. Nah, ini adalah diagram entalpi seperti yang sudah tadi saya bilang, bahwa di hukum Hess ini kita harus tahu konsep diagram entalpi dan konsep persamaan termokimia. Nah, kalau dari soalnya kayak gini kita ubah ke diagram entalpi, jadinya seperti ini ya. Kita lihat reaksi yang satu tahap. Reaksi yang satu tahap kayak gini. Ini ya, langsung ke sini. Ini reaksi satu tahap. Menghasilkan delta H sejumlah 788 kJ gitu kan. 788 kJ. Kita lihat reaksi yang dua tahap. Reaksi yang ke sini dulu tahapnya banyak. Dari 2C plus 2O2 menghasilkan 2CO2 plus O2. Kemudian dari 2CO2 plus O2 ini direaksikan lagi dengan 2CO2 gitu ya. Ini ada dari reaksi ini sudah ada delta H-nya masing-masing. Sudah kita pakai konsep termokimia ya. Apabila di ruas kiri dan ruas kanan ada unsur yang sama, bisa kita coret ini. Kita lihat, kita coret nih ini. Kan ini sama kan? Sama. Berarti artinya reaksi ini kita tulis ulang di sini, dan reaksi ini kan berarti 2C plus 2O2 menjadi 2CO2 gitu kan. Kan sama dengan yang ini. Ya kan, sama. Mau itu tahapnya 1 atau tahapnya 2, tetap nanti hasilnya ya kayak gini. Tetap hasil reaksinya kayak gini. Ya kan, hasilnya seperti ini. Nah, untuk delta H-nya coba kita hitung. Nah, untuk reaksi yang ini tadi yang pertama kan nggak dibalik ya, tidak dikasih perlakuan apa-apa, sehingga delta H-nya ya tetap. Kemudian reaksi yang kedua, dia juga tidak dikasih perlakuan apa-apa. Maksudnya sudah reaksinya ini sudah setara, sudah pas gitu. Ya udah, delta H-nya tetap. Kemudian kita jumlah nih yang delta H2 dengan delta H3. Hasilnya berapa? Min 22 plus min 566. Hasilnya min 788. Sama kan dengan yang satu tahap? Kan reaksinya sama dengan yang satu tahap. Mau itu menggunakan langkahnya banyak atau menggunakan langkahnya satu, ya nanti delta H-nya akan tetap sama gitu. Nah, ini tadi disoalkan disuruh menentukan
tentukan entalpi standar pembentukan gas CO2 saja ya. Sementara di sini diketahui ini min 788 ini untuk 2 mol. Tapi di soal dimintanya cuma 1 mol, ya udah tinggal dibagi 2 sehingga menghasilkan ini. Nah, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal seperti ini. Jadi di penentuan delta H menggunakan hukum Hess itu tipe soalnya itu ada banyak. Tipe soalnya ada yang seperti tadi, ada diagram entalpinya, kemudian ada tipe soal yang seperti ini. Nah, kalau ini sudah pernah kita bahas di persamaan termokimia. Itu ada reaksi 1, 2, 3, kemudian kita disuruh menghitung reaksi pembakaran dari C2H6. Gimana caranya? Nah, caranya ini dikunci dulu. Kalau perlu ini kita taruh sini ya, kita taruh sini kunci gitu, pokoknya itu dikunci. Kemudian reaksi yang pertama, nah reaksi yang pertama itu ada 2C plus 2O2 plus menjadi 2CO2. Ini kan tadi yang dikunci ya, ini reaksi yang dikunci. Nah, di sini ada 2CO2. Di reaksi pertama juga ada 2CO2. Udah sama kan? Maaf salah. Ini 2CO2, kita lihat reaksi yang ini. Ini kan reaksi yang diminta itu 2CO2, sementara reaksi yang ada CO doang. Ya udah, kita tinggal kali 2. Seluruh reaksi ini kita kali 2, taruh sini gitu. Kemudian yang kedua, reaksi yang kedua kita lihat H2O. Kita lihat di sini apakah ada H2O? Oh, ada, sama-sama di kanan. Ya udah, tinggal kita taruh di sini. H2O-nya yang diminta 3. Sementara yang tersedia hanya 1. Ya udah, kita kali 3. Ini dikali 3 semuanya. Udah kan? Udah beres kali 3. Kalau reaksinya dikali 3, ya delta H-nya juga dikali gitu. Kemudian yang reaksi ketiga kita lihat nih. C2H6, di sini ada C2H6 di produk, sementara yang diminta C2H6 di reaktan. Ya udah, tinggal kita balik. Kalau reaksinya dibalik, ya udah delta H-nya juga dibalik. Udah, setelah itu kita hitung nih. Kita hitung delta H-nya ini menghasilkan ini min 372 kilokalori. Itu artinya apa? Dalam reaksi pembakaran C2H6 itu melepaskan kalori jumlah ini 372. Nah, 372 ini untuk 1 mol C2H6. Benar ya, udah yang diminta juga udah yang diminta itu 1 mol sama. Ya udah, berarti jawabannya ya ini. Delta H-nya 300 minus 372 kilokalori gitu.